Perkenalkan, nama saya Rodan Sufirdionggur, NIM 2314012, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan International Product Life Cycle. Pengertian internasional Product Life Cycle adalah siklus hidup produk. Product Life Cycle adalah konsep yang menggambarkan perjalanan suatu produk dari pengenalan hingga penarikan dari pasar. Hal ini dikenalkan oleh Leavitt tahun 1978. Konsep ini penting dalam pemasaran untuk memahami dinamika persaingan produk. Tahapan siklus hidup produk tahap pengenalan atau pendahuluan. 1. Produk baru diperkenalkan ke pasar adalah suatu barang yang belum pernah ditawarkan sebelumnya oleh perusahaan atau yang mengalami perombakan yang signifikan yang membuatnya berbeda dari versi yang sebelumnya. Penjualan rendah, biaya promosi tinggi adalah suatu di mana suatu produk mengalami angka penjualan yang rendah, meskipun perusahaan menginvestasikan jumlah yang signifikan dalam promosi dan pemasaran. Yang ketiga, distribusi masih terbatas. Hal ini merujuk pada situasi di mana produk atau layanan yang diperkenalkan ke pasar hanya tersedia sejumlah lokasi atau saluran distribusi yang terbatas. Kita masuk pada poin berikut, tahap pertumbuhan. Penjualan itu mengacu penjualan dan laba meningkat cepat. Hal ini mengacu pada situasi di mana suatu produk atau layanan itu mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode waktu tertentu. Permintaan tinggi, lebih banyak pesaing masuk. Itu adalah poin kedua, di mana dalam poin ini merujuk pada situasi di mana suatu produk atau layanan mengalami minat yang signifikan dari konsumen atau permintaan informasi yang meningkat tentang produk tersebut. Poin yang ketiga adalah strategi harga yang dapat digunakan untuk memperluas pasar, merujuk pada pendekatnya diterapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga produk atau layanan dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen. Yang berikut adalah tahap kedewasaan atau maturity. Penjualan stabil, laba mulai menurun. Itu adalah poin pertama, yang dimanapun ini adalah mengacu kondisi di mana suatu produk atau perusahaan itu mengalami volume penjualan yang tetap atau stabil, tetapi laba yang diperoleh mulai berkurang. Poin yang kedua, persaingan harga ketat. Di sini ada inovasi yang diperlukan, merujuk pada kondisi di mana pasar, di mana banyak perusahaan berkompetisi dengan cara menurunkan harga produk untuk menarik pelanggan sehingga menciptakan tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Berikutnya adalah promosi ditingkatkan untuk mempertahankan pangsa pasar. Tindakan perusahaan untuk meningkatkan upaya pemasaran dan promosi guna menjaga dan melindungi pangsa pasar yang mereka dari tekanan persaingan dan perubahan kondisi pasar. Tahap kemunduran atau decline, penurunan permintaan dan penjualan, kondisi di mana terdapat penurunan signifikan dalam jumlah barang atau layanan yang diminta oleh konsumen yang pada gilirannya itu menyebabkan penurunan dalam volume penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Poin yang kedua adalah perusahaan harus memperkenalkan produk baru. Yang ketiga, fokus pada efisiensi biaya dan pengawasan. Dalam hal ini kegiatan operasional dan manajerial itu berlangsung sesuai dengan rencana, standar, dan kebijakan yang ditetapkan. Yang berikut adalah strategi permasalahan dalam setiap tahap. Yang pertama adalah pengenalan, ada promosi agresif dan edukasi pasar. Yang kedua, pertumbuhan, memperluas distribusi, menyesuaikan harga, kedewasaan, diferensiasi produk, inovasi. Yang terakhir adalah kemunduran, yang menggantikan produk lama dengan produk yang baru. Berikut adalah pentingnya memahami siklus hidup produk, membantu perusahaan merencanakan strategi pemasaran yang efektif, proses mendukung perusahaan dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana yang pemasaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis, memungkinkan identifikasi kapan harus berinovasi dan mengubah posisi produk di pasar. Hal ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengenali waktu yang tepat untuk melakukan inovasi pada produk atau berubah cara produk tersebut diposisikan dalam pasar. Yang berikut adalah meningkatkan peluang keberhasilan produk di pasar global. Serangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk mereka dapat diterima dan berhasil di pasar internasional. Demikian presentasi dari saya. Saya atas nama Rodan Sufirdionggur, lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.